Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara Merdeka. Hari ini kita bersuka cita merayakan hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-75. Sudah cukup tua untuk satu usia, tetapi untuk satu bangsa dan negara ini masih usia muda. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang juga sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus. Bangsa merdeka, hati kita merdeka, harusnya hidup kita menunjukkan kemerdekaan. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Kita akan belajar dari peristiwa Ananias dan Safira. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur 75 tahun Engkau sudah mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang kami kasihi ini. Bangsa yang besar yang Engkau sudah pimpin untuk bisa menerima kemerdekaan. Tetapi meskipun kami tidak dijajah oleh bangsa asing, namun kuasa dosa masih banyak menjajah kehidupan masyarakat. Termasuk sesungguhnya kami gerejamu. Oleh karena itu, merdekakanlah kami kembali, supaya di dalam kemerdekaan Kristus, kami boleh menyatakan diri hadir di tengah bangsa yang Engkau kasihi dan yang kami kasihi ini sebagai orang-orang merdeka di dalam Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan.
bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca kisah para rasul tentang Ananias dan Safira ini sangat menarik. Karena diungkapkan bahwa mereka berdua itu sudah mengenal Kristus. Tetapi mereka tergoda oleh dunia, oleh uang, kekayaan, lalu muncul rasa tamaknya. Mereka mau berbagi tapi tidak dengan tulus. Mereka mau bersyukur tapi tidak dengan tulus. Mereka mau menyatakan persembahan tapi juga dengan kecurangan. Nah, Tuhan tahu bahwa orang yang sudah merdeka seharusnya tidak punya lagi perasaan curang seperti itu, berkhianat seperti itu, ingin mementingkan diri seperti itu. Seharusnya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itulah, dengan sangat keras Tuhan menghukum Safira dan Ananias ini sebagai contoh bahwa ketika orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus kembali dikuasai oleh kuasa dosa, maka mautlah yang menjadi bagian dari hidup mereka. Ada satu peristiwa dalam Perjanjian Lama ketika seorang pemimpin tentara yang bernama Naaman itu menderita sakit kusta. Ya, dia bingung bagaimana mengobatinya karena saat itu belum ada obat yang manjur untuk sakit kusta. Lalu dikatakan, pergilah kepada Nabi Allah, kepada Elia. Dan sederhana yang diminta Elia cuma berendam dalam sungai. Nah, pada awalnya kita membaca bagaimana Naaman ini kecewa. Dia merasa disepelekan. Dia orang besar. Dia punya banyak tentara. Dia punya jabatan, punya harta, punya kekayaan. Kok suruh rendam di sungai? Ya, kalau sungainya betul-betul bersih. Ya. Tapi itulah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa ketika seseorang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Maka Naaman pun mendapatkan kesembuhan. Bukan sekali, bukan 2 kali. Dia harus menyelam sebanyak 7 kali. Berarti betul-betul dia harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa yang dia miliki. Nah, Naaman taat. Naaman melakukan dengan sungguh-sungguh percaya. Hasilnya kita bisa tahu, dia mendapat kesembuhan. Jadi kita bisa lihat dari orang yang tidak percaya, kemudian dia menjadi percaya. Karena dia mencoba melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan sangat baik, dengan sangat taat. Ada unsur percaya yang kuat, meskipun pada awalnya dia kecewa. Tapi akhirnya diakhiri dengan sukacita. Nah, sebaliknya, Ananias dan Safira, 2 saudara yang sudah percaya pada Kristus, tapi kemudian berakhir dalam maut. Karena keraguan mereka, kalau mereka ya punya uang bagaimana, juga ketamakan mereka,
menjadikan mereka melihat harta dunia hijau lagi matanya ya. Uang itu wah berharga sekali. Sebetulnya Tuhan juga tidak memaksa. Kalau mereka tidak mau kasih nggak apa-apa kok. Kalau mereka mau kasih sebagian sejak awal ya tidak masalah. Tetapi jangan kemudian berkhianat atau berbohong. Itu yang Tuhan tidak suka. Andai kata Ananias dan Safira hanya memberikan sebagian kecil saja dari harta penjualan yang mereka miliki, Tuhan juga tidak apa-apa. Ya. Karena bagi Tuhan itu bukan jumlah uangnya, tetapi sikap kemerdekaan diri. Apakah mereka masih dikuasai kembali oleh kuasa dosa atau tidak? Nah, dari dua peristiwa ini mari sekarang kita belajar. Apakah kita sebagai gereja Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, kita juga hidup sebagai orang merdeka? Apalagi di tengah suasana masih pandemi seperti ini. Apakah ada kemerdekaan itu yang menjadikan diri kita betul-betul bisa hidup sebagai gereja Tuhan, berbagi kasih dengan ketulusan, berbagi kehidupan dengan sesama, dengan kemerdekaan hati, kemerdekaan pikiran? Bagaimana itu bisa terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada cerita yang menarik. Sekelompok orang dengan kekayaan mereka mengadakan jamuan makan. Lalu mereka memesan makanan yang mahal. Lalu meja ditata dengan baik dan dipasang piring-piring yang bagus, ya. Lalu disiapkan mangkuk-mangkuk sop yang menarik. Nah, kemudian setelah mangkuk sop yang mereka miliki atau ada di depan mereka masing-masing, datanglah masakan yang mereka pesan. Ternyata masakan itu ditaruh di sebuah mangkuk yang cukup besar, tapi agak tinggi. Mangkuk yang cukup besar, agak tinggi. Lalu kepada mereka diberikan sendok yang panjang untuk mengambil sup. Jadi artinya untuk menuang sup ke tempat mereka masing-masing, pihak rumah makan itu menyediakan sendok yang panjang. Mereka tidak etis, tidak diperbolehkan untuk berdiri. Silahkan ambil dengan sendok yang panjang. Wah, mereka pikir gampang, sendok panjang, supnya di tengah, ya mudah, nggak ada masalah. Nah, mulai mereka mencendok sup itu dengan sendok panjang. Tapi kemudian terjadi kebingungan. Karena mereka tidak bisa makan dengan sendok panjang itu. Mereka bingung, di sini ada mangkuk tapi tidak ada sendok. Ya, sendok itu yang mereka pergunakan untuk ambil sup tapi juga untuk makan. Bagaimana sendok panjang itu bisa sampai di mulut? Nggak bisa. Sampai jam makan selesai, mereka disuruh pulang, tidak seorang pun di antara mereka yang makan. Mereka marah dan mengatakan pihak rumah makan ini licik. Tetapi kemudian rumah makan itu mengatakan bahwa inilah pesananmu. Ini pesananmu. Kami hanya menyediakan apa yang kamu pesan. Termasuk dengan sendok-sendok itu. Nah, menarik. Mereka bayar mahal, tidak bisa makan. Keesokan harinya datang rombongan lain. Yang juga pesan makanan yang sama, jenis yang sama. Ya sama-sama dikasih sendok panjang, saudara-saudara. Sup yang baunya harum, lalu ada sendok panjang, ada mangkuk, tidak ada makan. Nah, ketika rombongan kedua ini datang, mereka datang dengan bergandengan tangan. Mereka datang dengan senyum, dengan sukacita. Walaupun di antara mereka tidak nampak kekayaan duniawi yang dipakai dalam tubuh mereka. Berbeda dengan yang kemarin wah gemerlap, ya, celing semua. Waduh, yang ibu-ibu rambutnya didandan ke salon, pakai perhiasan yang celing-celing itu, ya, bling-bling itu, yang bapak-bapak pakai baju-baju bagus. Nah, tapi mereka tidak bisa makan. Lalu yang ini biasa mereka datang. Mereka datang dari kelompok yang berbeda, dari teman-teman yang saling mengasihi satu dengan yang lain, bersalaman, menyambut dengan sukacita, lalu duduk bersama. Ketika sendok dibagikan, lalu mereka juga bingung gimana makannya ini.
Akhirnya mereka katakan, bukankah di antara kita ada ikatan kasih? Mari kita berbagi kasih. Kamu ambil dulu 1 sendok, lalu sodorkanlah ke sendok itu yang sudah diisi sup, sodorkan ke isi atau ke mangkuk teman yang ada di depanmu. Saya akan menyodorkan atau menuangkan isi sendok saya kepada mangkuk yang ada di depan saya. Terjadi silang. Ya. Lalu sup itu bisa terbagi. Dan ketika sup itu terbagi, pemilik rumah makan tersenyum dan berkata, inilah orang yang merdeka, karena tidak lagi diikat oleh kepentingan diri sendiri. Inilah orang yang merdeka, karena melihat sesama dengan penuh cinta kasih. Inilah orang yang merdeka, karena mau berbagi kehidupan satu dengan yang lain. Karena ketika dia mengambil sup dengan sendok panjangnya dan dituangkan di mangkok temannya, artinya dia harus sabar nunggu giliran sampai ada orang yang berbagi kasih dengan dirinya, sehingga mangkoknya terisi dengan sup. Dia tidak minta duluan, dan itu tidak mungkin terjadi duluan. Siapapun yang berbagi, maka gilirannya harus ditunggu, bisa jadi gilirannya paling belakang. Tapi karena ada kemerdekaan, yakin bahwa teman-temannya tidak akan berkhianat, yakin bahwa dia berbagi kasih juga dengan tulus, maka satu dengan yang lain bisa saling menunggu. Satu demi satu menuangkan sup ke mangkok temannya terlebih dahulu, memberi hormat, mempersilahkan mereka melihat isi mangkoknya penuh. Ya, karena mungkin tidak bisa sekali jadi, ada yang 2 kali menuang. Nah, kalau 10 orang satu meja, ya cukup waktu juga. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan hati yang merdeka, pikiran yang merdeka, perbuatan yang merdeka. Sampai isi semua. Dan pemilik rumah makan datang dengan membawa sendok-sendok makan. Dia berkata, inilah hadiah. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada kesatuan hati. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada pembangunan bersama. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada kehidupan bersama. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada sukacita bersama. Bukankah itu yang dilakukan Yesus kepada kita gereja Tuhan? Oleh karena itu, mari sekarang kita belajar. Di masa pandemi seperti ini, kita tetap juga hidup saling berbagi. Ada banyak hal yang bisa kita bagi. Jangan kita dikungkung kembali dengan ketakutan. Aduh, bagaimana ya? Nanti lama-lama harta saya habis kalau cuma dibagikan kepada orang lain, sementara toko saya aja sepi. Anda masih punya toko, walaupun sepi. Tapi karyawan Anda sudah diberhentikan. Dan dia tidak punya toko, tidak punya hasil. Bagaimana mereka bisa hidup? Anda masih punya uang 20.000. Mungkin bagi Anda itu kecil, tapi itu sangat berarti ketika Anda berbagi kasih. Saat ini banyak orang tua yang berkeluh kesah karena sekolah yang mahal. Uang bulanan harus tetap dibayar, tapi anak-anak tidak bertatap muka lewat daring, dan itu pakai kuota. Kuotanya katanya hambur banget. Saya udah gak punya anak kecil jadi gak tahu. Cucu belum punya. Jadi gak ngerti berapa mahalnya. Tapi begitu banyak orang berkeluh kesah. Terutama mereka yang sudah tidak lagi bekerja. Kalau gak dibelikan kuota, anakku gak sekolah. Kalau dibelikan kuota, kami makan dengan apa? Mari dengan jiwa yang merdeka. Hati yang merdeka. Tetangga Anda, ponakan Anda, teman Anda yang saat ini betul-betul membutuhkan. Mungkin cuma 10.000, tapi itu berguna. Sebab ketika Anda membantu anak-anak itu bisa belajar, Anda membantu bangsa ini untuk tetap kuat untuk masa depan. Dan itulah kemerdekaan dalam Kristus. Ikut membangun kehidupan berbangsa, bernegara saat ini dan di masa depan. Mungkin Anda punya lebih dari 10.000, itu sangat bagus. Itu bisa membantu
anak-anak belajar dengan lebih giat lagi. Apa salahnya kita mengurangi uang jajan kita 10-20 ribu? Kalau ada yang bisa memanfaatkan rupiah kita yang tidak besar itu, tetapi berdampak sangat besar. Karena anak-anak itu generasi penerus gereja, penerus bangsa. Kita berikan kepada saudara-saudara kita, anak-anak sekolah minggu, orang tua yang tidak mampu, biarkan mereka bertumbuh dan hidup untuk masa depan. Karena mereka juga akan menjadi penerus gereja Tuhan. Bantu mereka dengan ilmu. Sendok panjang memang diberikan kepada kita. Tetapi akan menjadi sangat sulit kalau sendok itu cuma untuk diri kita. Biarlah sendok itu kita bagi untuk orang lain, kita juga akan tetap dapat. Jangan khawatir. Kita akan tetap makan supnya. Sup yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dengan sendok panjang dari orang lain. Tunggu waktunya. Ketika kita memberi dahulu, pada saatnya kita juga akan menerima. Mangkok sup kita akan diisi. Dan kita bisa makan bersama. Sama-sama kenyang, sama-sama meninggalkan rumah makan dengan sukacita, tali persahabatan, tali persaudaraan semakin terjalin, ada kedamaian, ada kegembiraan yang diciptakan ketika sendok panjang tidak menjadi egois diri kita. Bangunlah bangsa ini, bangunlah gereja Tuhan, berbagi kehidupan dengan hati yang merdeka, sebab kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Selamat menjadi orang yang merdeka. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur karena Engkau sudah membuat kami merdeka. Jangan kembalikan kami hidup seperti Ananias dan Safira. Tetapi biarlah kami hidup seperti Naaman yang tetap percaya kasih Allah akan tetap membawa kehidupan bagi kami. Buatlah sendok panjang kami ulurkan bagi sesama kami. Supaya di sana ada kehidupan dan kami juga tetap hidup. Karena ada sendok panjang dari tempat lain yang terulur untuk kami. Itulah kasih Kristus yang penuh dengan kuasa, keberbagian, sehingga gereja Tuhan akan tetap ada sekarang dan di masa depan ketika kami ikut membangun anak-anak sekolah minggu, remaja Tuhan untuk menjadi penerus gereja. Ketika kami ikut membangun anak-anak masyarakat Indonesia untuk menjadi penerus bangsa ini, sehingga tidak lagi terjajah oleh bangsa asing atau oleh kebodohan, melainkan dimerdekakan oleh kasih Kristus dengan kepandaian menyongsong hari esok. Berkatilah kami, berkatilah gereja Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.